Baik, jadi pertama ya, saya ingin menyemangati kita dulu, menyemangati saya, menyemangati Bapak, Ibu hadir ke sini itu harus ada alasan. Jangan sampai hadir ke sini, anak-anaknya dimasukkan ke sini, kemudian kita ikut LPK di sini, ikut ngaji di sini karena ikut-ikutan saja. Kalau karena ikut-ikutan, ketika temannya berhenti, kita pun akan berhenti, betul nggak? Tetapi harus ada motivasi dulu yang harus ada dalam diri kita, baik itu motivasi internal ataupun eksternal. Eksternalnya itu tadi dari hadis Rasulullah. Internalnya apa yang kita dapatkan? Harus ada alasan. Ya. Insya Allah sudah ada alasannya Bapak Ibu ya, ada di sini. Kira-kira ibu-ibu alasannya apa nih? Dasarnya apa? Motivasinya apa? Ada ke sini. Baik, salah satunya ini Bapak Ibu sekalian, hadis Rasulullah. Sesungguhnya ketika Bapak Ibu hadir ke majelis ilmu, majelis Quran, sesungguhnya kita berada di taman-taman surga Allah. Insya Allah kita semuanya nanti dikumpulkan di surga, benar-benar di taman yang benar-benar ya. Kalau sekarang kan pada hakikatnya ya. Insya Allah nanti semuanya kita betul-betul dan sebenar-benarnya ada di raudhah min riyadil jannah Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apa alasan kenapa kita harus hadir di majelis Quran selain tadi hadis tadi? Pastinya banyak nih motivasi nih. Ya, sebelum kita ke Al-Quran, kita harus ada alasan dulu ya, untuk rajin datang ke majelis ilmu, majelis Quran, karena majelis Quran ini adalah majelis yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Tidak ada majelis yang lebih baik daripada majelis Al-Quran. Allahu yarfa' Bapak Ibu sekalian. Allah akan mengangkat siapapun yang senantiasa hadir di majelis Al-Quran. Sebagaimana Allah mengangkat derajatnya malaikat Jibril, karena beliaulah yang senantiasa menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah SAW. Makanya malaikat Jibril mendapatkan gelar Sayyidul Malaikat, tuannya para malaikat, penghulunya malaikat. Karena berkat wasilah apa Bapak Ibu apa? Wasilah apa? Al-Quran ya. Begitupun Rasulullah SAW, Allah yarfa', Allah angkat derajat Nabi Muhammad SAW lagi-lagi karena berkat Al-Quran. Assalamualaikum. Begitu pula ada satu malam Bapak Ibu sekalian, ataupun satu bulan yang Allah angkat bulan tersebut sehingga ini bulan lebih hebat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kira-kira bulan apa Ibu? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hebat lagi itu bulannya, diangkat lagi derajatnya Allah. Ada satu malam, yang satu malam ini lebih hebat dibandingkan dengan 365 malam yang lainnya. Kira-kira malam apa itu? Lailatul Qadar. Ada sekelompok umat yang Allah muliakan. Ya, umat siapa kira-kira? Nabi Muhammad. Berkat wasilah apa? Al-Quran. Kuntum khaira kalian adalah sebaik-baik umat karena wasilahnya Al-Quran. Luar biasa itu. Nah, apa alasan kenapa kita harus hadir di majelis Quran? Ini Bapak Ibu sekalian, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi ketika Bapak Ibu ingin masuk ke surga, ingin dimudahkan oleh Allah cepat masuk surga, maka tidak ada cara lain adalah dengan sering-sering datangi majlis ilmu atau majlis Al-Quran. Yang kedua, kita percepat. Apa alasan berikutnya? Ini hadis ini insya Allah mudah-mudahan sudah pada hafal ya Bapak Ibu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika kita hadir di sini Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di rumahnya Allah. Berkumpulnya bukan untuk ngobrol-ngobrol biasa, tetapi berkumpulnya adalah untuk yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauniyah ataupun ayat kauliyah, terkhususnya Al-Quranul Karim.
wa yatadarasunahu bainahum, yang keduanya mempelajari Al-Qur'an, membaca kemudian mempelajari di LKP, kemudian anak-anak di SQ gitu ya, sekolah Qur'annya mereka mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Maka insya Allah kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama as-sakinah, ketenangan. Yang keduanya wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah. Yang ketiganya wa hafatumul malaikah, lindungan dari malaikat. Wa dzakarallah fi man indah. Yang keempatnya nih insya Allah nih yang hadir di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibulah yang disebut-sebut di hadapan makhluk Allah yang lain. Bapak Ibulah yang terkenal, ya. Bapak Ibu yang senantiasa diucap-ucapkan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan para nabi malaikat pun iri dengan Bapak Ibu sekalian, dengan kita semuanya insya Allah. Ini banyak sekali keutamaan ketika kita menghadiri majlis ilmu, terkhususnya lagi majlis Al-Quran. Jadi seperti yang tadi Ustaz Alim sampaikan, jangan sampai kita tidak istiqomah. Hadir kita ke majlis ilmu ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, jadi harus ada alasan-alasannya. Jangan sampai kita ke bawah-bawah aja gitu ya. Nggak apa-apa, awal di bawah-bawah nggak apa-apa. Tapi kedepannya sudah alasan, sehingga kita istiqomah dalam belajar, dalam mendidik anak-anak kita untuk menghafal dari Al-Quran. Alasan berikutnya Bapak Ibu sekalian, karena kita akan meninggal, betul? Siapa yang mau hidup selama di dunia ini? Tidak ada ya. Mau yang buru-buru dicabut oleh Allah? Tidak ada juga. Gimana sih Bapak Ibu? Jadi semua kita pasti meninggal, ya. Semua kita pasti meninggal, dan kita menginginkan syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi penolong bagi sahabatnya. Jadi luar biasa ya. Ketika Bapak Ibu mungkin udah merasa tua, aduh susah lagi menghafal Quran, susah lagi membaca Al-Quran, datang aja nggak apa-apa. Atau kalau mau punya cucu ataupun anak, ya nah itu bagian anak dan cucu ini diarahkan untuk belajar Al-Quran. Insya Allah kita sebagai orang tuanya pun akan dapat pahala itu. Apa yang dibaca anak-anak, apa yang dihafal anak-anak, itu yang akan menjadi wasilah mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita putus asa. Kita sudah lemot mungkin ya, daya ingatnya, aduh satu ayat aja ini sekarang hafal, sore udah hilang lagi gitu ya. Ngapal ayat berikutnya, yang kemarin ayat sebelumnya sudah hilang lagi. Nah, nggak usah khawatir ya. Insya Allah semua dapat pahalanya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya baik. Nah tadi ya, jadi kita semuanya akan meninggal, semua kita akan mati, semua kita akan wafat, semua kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira kalau saya tanya, bekal apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang kita sisa usia kita gunakan untuk apa? Kira-kira ibu-ibu? Bu, jawab atuh. Kayaknya belum dikasih snack nih, Ustaz. Kira-kira sisa usia kita gunakan untuk apa? Hah? Ibadah. Benar. Bohong lah. Sinetron masih lihat kan? Drama Korea masih lihat juga. Oh enggak. Ibadah. Drama masih lihat, sinetron masih lihat. Gak apa-apa, itu hiburan dan hiburan sekali-kali gak apa-apa. Ya, jadi apa gitu ya? Sisa usia kita gunakan untuk apa? Itu pertanyaannya bagi kita. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di surat Al-Anbiya ayat 35 Allah menyampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan merasakan kematian. Dha'iqah di sini mengandung arti semuanya akan merasakan. Sakaratul maut kira-kira pedih, sakit, atau sangat sakit kira-kira Bu, Pak. Itu luar biasa ya. Sampai Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga
beliau orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul mautnya pun merasakan kesakitan. Bisa saja sebetulnya beliau minta ke Allah, tapi beliau ingin merasakan juga namanya sakaratul maut. Sampai ketika Nabi Muhammad SAW dicabut nyawanya, ya, dalam keadaan sakaratul maut, ya, malaikat Jibril, sahabat kesayangannya, beliau cinta ke malaikat Jibril pun sangat cinta kepada Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, meregang ataupun merenang kesakitan, ya, malaikat Jibril kemudian berpaling dari Rasulullah. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Jibril, akarihta ya Jibril, apakah kau benci sama saya wahai Jibril? Padahal bukan karena itu, ya. Malaikat Jibril berpaling dari Rasulullah karena tidak tega melihat sahabat kekasihnya, sahabat yang dicintainya, yang senantiasa bersama-sama mendakwakan agama Islam ini, kemudian di akhir hayatnya dalam keadaan sakit luar biasa dalam keadaan sakit maut. Ya. Akarihta ya Jibril, apakah kau benci pada aku wahai Jibril? Ya. Saking Rasulullah merasakan kesakitan. Nah begitu pula dengan kita, semua kita akan merasakan kesakitan, tetapi nanti rasa sakitnya berbeda. Zaikoh semuanya merasakan kesakitan, semuanya sakit. Makanya ada doa yang senantiasa dianjurkan ataupun dicontohkan Rasulullah. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma awin. Ingat kalau nggak ada awin ya, baru ingat gitu ya. Allahumma awin, selama ini nggak tahu artinya kadang-kadang nih Bapak Ibu ya. Itu doa selamat itu luar biasa kalau Bapak Ibu tahu artinya. Cukup itu saja sudah mewakili semuanya. Allahumma inna nas'aluka, atau Allahumma inni as'aluka salamatan, selamat fidin di agama kita, terus wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kita, terus waziadatan, tuh ya, ilmu ditambah-tambah, terus wabarakatan dalam rezeki diberkahi, terus wataubatan Allah maut, kita minta ya Allah sebelum meninggal kita dalam keadaan taubat, terus warahmatan indal maut, diberikan rahmat kasih sayang ketika maut kita setelah meninggal kita, terus wa diampuni dosa-dosa kita. Lanjutnya Allahumma hawwin alaina fi syakaratul maut, ya Allah mudahkan kami dalam keadaan sakaratul maut. Semua kita merasakan Bapak Ibu sekalian. Seperti ibu-ibu nih, saya mau tanya ke ibu-ibu, Bu, ya betul. Ibu kalau melahirkan sakit atau sakit? Sakit. Banget, betul. Tapi per 2 tahun sekali melahirkan lagi ibu-ibu. Bapak-bapaknya yang ini yang yang tidak tahu ini Bu ya. Ya seperti itu. Ibu-ibu ketika melahirkan sakit, betul ya. Tetapi ada bahasanya, motivasi ataupun ada semacam berita gembira ya, ataupun ketika bidannya ataupun dokternya menyampaikan wah anak ibu sehat selamat, kira-kira dalam keadaan sakit yang tadi ya mungkin berjam-jam ibu-ibu gitu yang ngeden gitu ya sakit, ketika anaknya keluar dan kemudian kata bidannya, kata dokternya anak ibu sehat selamat, ganteng banget, cantik banget dan lain sebagainya. Kira-kira bapak ibu senang apa senang? Ibu-ibunya pasti senang. Rasa sakit itu tiba-tiba kayak hilang, benar nggak ibu? Ya. Atau masih ada? Hilang gitu ya. Nah begitu pula bapak ibu sekalian. Ketika kita dicabut nyawa kita oleh Allah, ya, dalam keadaan sakit-sakitnya, ya, tetapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, terkhusus dengan Al-Quran, maka insya Allah ketika Allah cabut nyawanya dan kemudian ruhnya sudah berpisah dari badannya, kita suka melihat ada orang yang dalam keadaan senyum, karena dia bertemu dengan Allah, bertemu dengan para nabi, orang-orang yang soleh di surga. Senyum tuh, sakitnya sama ketika sakaratul mautnya, tetapi ujungnya itulah yang ada orang yang ketika senyum ya, mendapati bahwa mereka bertemu dengan Allah.
Yang berikutnya ibu sekalian, ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi apa? Wal khairi fitnah. Dan Bapak Ibu sekalian, di muka bumi ini kita semuanya ada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti diuji Bapak Ibu, ya. Ada yang diuji dengan bisyari, keburukan. Ada yang diuji dengan khair, kebaikan. Ada mungkin dari antara ibu bapak yang belajar tahsin susah banget bisa baca Al-Qur'annya. Huruf H suruh harus H, nggak bisa ha terus, ya. Udah bersemester-semester di LTI nggak naik gitu ya. Itu uji. Ada yang satu kali ngafal tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali dua kali baca hafal. Kira-kira itu ujian juga apa bukan? Ujian, itu ujian kebaikan. Ya. Ibu-ibu mungkin ada sini ada yang diuji oleh Allah, mempunyai suami yang soleh, udah soleh juga pintar, ganteng, kaya raya. Kira-kira ujian bukan? Ujian kebaikan. Ada mungkin antara ibu-ibu yang ya Allah, suami saya, ya, sholatnya susah dan lain sebagainya, udah nggak sholat, jelek pula. Gimana tidak? Jelek pula, miskin pula, contohnya nggak ada sholat sini gitu ya. Kira-kira ujian bukan? Ujian, gitu ya. Jadi semua kita ujian. Bisa gampang baca Quran, ada yang susah baca Quran, semuanya ujian. Ada yang mudah ngapal Quran, ada yang susah ngapal Quran, semua ujian. Allah ingin menguji kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah lihat mudah susahnya, ya. Yang mudah akan dapat pahala, yang susah pun akan dapat pahala. Begitu, ya. Karena hidup kita di dunia ini adalah ujian, prosesnya yang Allah lihat, bukan hasil. Insya Allah hasil itu sesuai dengan proses kita. Makanya tadi kita semuanya kata Allah wa nabluukum. Kata Allah, demi Allah kami akan menguji, ya, umat manusia ini bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian kebaikan dan ujian keburukan. Wa ilaina turja'un, dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Jadi harus ingat Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Nih ada syair luar biasa nih, ya, pengingat bagi kita. Dalam syair disampaikan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekalah dengan takwa, fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui. Idza jana lailu hal ta'ishu ilal fajri. Apakah malam, tatkala malam menjelang, apakah kita besok hari masih ada? Bapak Ibu sekalian, kira-kira sehabis di sini apakah kita akan mendapati sholat zuhur atau asar atau maghrib? Apakah ada yang bisa memastikan kita masih bisa mendapatinya? Tidak ada. Jadi berbekal dengan takwa, karena kita tidak tahu, ya, ketika malam datang, esok hari apakah kita masih hidup atau enggak. Guru kami, ya, Ustaz Muzamil almarhum, ya, malam harinya, gitu kan, tidur, kemudian subuh hari pas kita dibangunkan sudah Allah cabut nyawanya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi jangan sampai nunggu kapan-kapan belajar Al-Quran. Mumpung Allah berikan waktu, ketika punya anak, yuk arahkan kepada Al-Quran. Ketika ibu bapak punya kelowongan waktu, hadir untuk ikutan LTQ di sini. Bapak ibunya belajar, anaknya pun belajar. Ya, semangat untuk belajar, karena kita tidak tahu apakah bulan depan, apakah tahun depan kita masih ada atau enggak di muka bumi ini. Tapi ketika kita udah berikhtiar daftar, baru daftar contohnya, gitu ya, daftar di LTQ ini, ternyata Allah panggil, belum belajar, gitu ya. Allah panggil, insya Allah ibu bapak sekalian menjadi ahlul Quran. Betapa banyak orang yang ketika dia sehat tiba-tiba mati ataupun meninggal dunia min ghairi illah, tanpa sebab, ya. Jadi banyak orang yang kelihatannya sehat, tiba-tiba Allah panggil nyawanya, padahal dia tanpa ada sebab.
artinya tidak ada sakit dan lain sebagainya. Lagi gagah-gagahnya, lagi ganteng-gantengnya, lagi cantik-cantiknya kalau perempuan gitu ya, usia mudanya. Mungkin kemarin masih ngobrol, sekarang Allah udah panggil. Banyak nggak seperti itu? Banyak ya? Dulu tuh siapa? Suaminya siapa? BCL. Siapa BCL? Bapak-bapak kenal? Pasti bapak-bapak kenal BCL tapi bukan suaminya. Siapa? Asraf ya? Ganteng-gantengnya, gagah-gagahnya. Kata istrinya itu kan makannya clean gitu ya, bersih, sehat, olahraganya luar biasa gitu ya. Tapi ternyata dia meninggal juga gitu, tidak ada sakit. Seperti itu. Jadi fakam misalnya nikmatan yang lainnya. Banyak orang yang sehat kemudian tiba-tiba mati padahal tidak ada sebab-sebabnya, tidak sakit. Wa kam min sa'imin asyahina min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit, Bapak Ibu sekalian, ternyata dia bisa hidup sepanjang tahun. Ya, sudah kalau orang Sunda mah nyebutnya sudah sudah keselin lah gitu. Sudah babayan gitu. Sudah mungkin BAB-nya dari tempat tidur, kemudian pipisnya dari tempat tidur, tapi setiap panjang umurnya, banyak seperti itu. Bahkan mungkin yang mengurusnya dulu yang meninggal dunia, betul? Banyak seperti itu juga, kejadian seperti itu banyak. Nah, kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika kita melihat, wah ini sehat nih, pasti panjang umurnya, enggak, jaminan. Oh ini nggak sakit, udah ya tiap bulan, tiap minggu ke rumah sakit, dokter, ternyata dia panjang umurnya, banyak seperti itu. Kemudian yang berikutnya wakam yusabiin yurtaja'atul umrihi. Betapa banyak anak kecil yang kita idam-idamkan panjang umurnya, ternyata waqad nusidat akfanuhu wa huwa la yadri. Ternyata kain kafannya sedang dipintal, artinya dia umurnya tidak panjang. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari syairan ini kita bisa merenung ya bahwasanya umur itu tidak ada yang tahu kapan kita dipanggilnya. Ya. Malam menjelang belum tentu fajar subuh kita bisa hidup ataupun bisa menghirup udara di pagi hari. Begitu pula kita keadaan sehat sekarang, wallahu alam ya. Apakah besok, minggu depan atau bulan depan umur kita masih ada atau enggak? Jadi yang perlu kita siapkan adalah bekal sebanyak-banyaknya. Salah satunya istiqomah dengan Al-Quran. Lanjut Bu. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah obat dan rahmat. Munazilul Quran wa syifa wa rahmah. Cepat. Yang ketiganya Al-Quran sebagai sumber keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ya, sumber keberkahan. Terutama Al-Quran. Saya percepat. Nih, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit mungkin agak panjang ya. Al-Quran adalah jamuan dari Allah. Bapak Ibu, ketika dijamu sama Pak RT senang apa senang? Pak RT ya, Pak RT itu senang gitu ya. Sama suami lah ibu-ibu gitu diajak ngedate bareng nih. Malam minggu senang apa senang kira-kira? Dijamu sama suami, sama Pak Prabowo. Sama Pak Jokowi senang ya? Oh enggak. Waduh, hanya nih dia sama tarawih. Nah, ibu-ibu sekalian, ini Al-Quran ini jamuan dari Allah. Bukan lagi jamuan manusia, bukan lagi jamuan presiden, tapi mahdubatullah, langsung jamuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya kita pasti senang sekali ya. Lanjut Ibu, Al-Quran memberi syafaat ya. Insya Allah kalau ini sudah sering yang disampaikan. Kemudian setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran ya. La taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jadi biasanya kalau ada yang pindah rumah itu suka dibacain surah Baqarah. Nah, ini ada hadisnya Ibu sekalian ya. Jadi perbanyak baca Al-Quran. Kalau mungkin di rumah terasa panas dan sebagainya, bacakan saja Al-Quran ya.
Ini jangan melalui kaset lagi, ibu-ibu yang baca itu lebih ampuh. Kalau dari kaset nanti setannya ya gitu kan, semakin betah di rumah kita gitu ya. Karena enak bacanya kalau suara bapak ibu kan. Aduh, ini penghinaan. Oh ini geli banget nih gitu ya, apalagi belum taksin gitu ya. Geli banget bacanya kita saya kabur deh kita setan gitu ya. Enggak ya gitu ya, insya Allah. Selanjutnya, terbata-bata pun dapat pahala membaca Al-Quran. Yang terpenting syaratnya sudah belajar. Hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar bagi seorang muslim, muslimah, kira-kira apa? Wajib. Lawannya wajib berarti dapat seperti sholat ini wajib, tidak tinggalkan dapat. Berarti kalau bacaan Al-Quran kita tidak sesuai dengan ilmu tajwid dapat. Gak berani, dapat dosa ya. Dapat dosa bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mau belajar. Kalau bapak ibu sudah mau belajar, tabrak aja sebelum kita tahu, gitu ya. Panjang pendeknya ini belum diajar, belum ada materinya nih, belum ketemu materinya, tabrak aja dulu. Gitu. Kata Rasulullah, al-mahiru bihi masalul kiram yubarok. Yang baik baca Al-Quran bersama para malaikat Nabi yang mulia. Yang membaca Al-Quran terbata-bata pun insya Allah akan dapat kedua pahala ya. Pahala yang belajar dan keduanya pahala bersusah-susah payahnya. Nah ini nih untuk para bujangan, para gadis ya. Mana tadi sudah ya belum? Nah, Al-Quran bisa dijadikan mahar. Siapa yang menikah? Qad zawajna kaha bima ma'aka minal Qur'an. Ya, bisa dijadikan mahar. Kemudian apalagi keutamaannya menenangkan dan menyenangkan hati. Bapak Ibu, kira-kira kalau diminta milih mau senang apa mau tenang? Kalau diminta pilihan pinter nih Bu, mau tenang apa senang? Tenang. Walaupun gak punya duit tenang. Yakin? Malah gak yakin. Yakin ya? Nah, ya kalau kita minta pilihan pasti kita ingin tenang. Tidur tenang, ya. Makan gak makan yang tenang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada yang membuat ataupun yang mengabulkan tadi doanya ibu-ibu ingin senang dan tenang, yaitu Al-Quran. Apa dalilnya? Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum. Jadi ketika didatangkan kepada kalian huda tadi salah satu nama dari Al-Quran. Ketika didatangkan kepada kalian huda, petunjuk yaitu Al-Quran, dan barang siapa faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk tadi, mengikuti Al-Quran tadi, kata Allah, ini Allah langsung, fala khaufun, niscaya janganlah kalian khawatir atau takut.